Aku sudah tidak pakai celana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rizky Azrian. Aku Bisjada Marisda Dan My name is Reza Azrian. mukanya kayak gitu. hari ini kita mau Nge-reaction video film series kedua kedua kita. kita yang judulnya My Boss, My Husband. I sit in my car outside restaurants and bars, reading about what's inside. I look up opinions about news and religion, so I don't have to use my own mind. Terinspirasi dari My Lecture My Husband. Sebenarnya awalnya kita buat iseng-iseng doang ya Mas ya. Terus akhirnya jadilah menjadi proyek yang berambisi. Dan sekarang nyambung ke episode kedua. Oke, jadi dalam episode 1 ini kita mau nge-reaction scene apa aja yang kita suka, terus scene apa aja yang kita kurang serak. Mungkin lebih tepatnya kita mau mengevaluasi. Mau mengevaluasi apa yang kurang dari episode 1, apa yang kita kurang puas. Kita mau coba perbaiki di episode kedua kayak gitu. Nah, tapi jangan bukan berarti kalian akan beranggapan episode kedua akan jauh lebih bagus dari episode pertama ya. Karena terus terang episode kedua ini tantangannya jauh lebih besar. Pertama karena aku sekarang posisinya lagi di luar kota ya, kita lagi di luar kota, Baden-Baden, jauh dari rumah. Kemudian peralatannya juga nggak selengkap yang ada di rumah, kameranya masih sama. Terus udah masuk winter juga, dingin banget di luar. Jadi susah buat kita syuting di luar. Plus ditambah lagi lockdown. Dan ini juga nih. Dan Mas Igza udah kerja sekarang. Dan aku udah mulai kerja sekarang. Jadi waktunya nggak se-fleksibel kemarin. Iya. Jadi kita bingung juga sih nyari tempat syutingnya kira-kira yang pas di mana. Kita sekarang tinggal di Airbnb ini lumayan kecil. Terus kita harus. Tapi oke sih buat syuting. Udah sempat syuting kita beberapa part kemarin ya. Iya. Terus, nah di luar karena lagi lockdown kita nggak bisa banyak tempat-tempat kayak kafe gitu pada tutup semua. Nggak bisa didudukin gitu. Dan mau duduk juga di luar dingin karena lagi winter. Oke lah, langsung aja kita mulai ya. Pertama dari aku dulu nih, nanya part mana yang kamu suka dari video kita? Part pertama, dibahas dari pertama aja, dari video pertama ya. Nah aku suka tuh pas aku dapat notification ini Mas, rapat. Itu aku lebih suka ke editannya sih. Kayak padahal itu simple ya, tapi kayak ya lucu aja gitu, gitu. Ada notification kayak yang gitu. perkenalan PPTV, terus kamu lari-lari itu ya? Iya. Tapi pas lagi aku lari dari turun itu kan agak-agak nanjak gitu kan, turunannya. Nah aku lari turun ke bawah, tuh aku kurang suka karena kelihatan gendut. Kelihatan gendut, aku kurang suka. Itu mah bajunya, kan kamu kurus sekarang. Bajunya, wardrobe-nya itu emang ngegembung. Harusnya kameramennya juga ngambilnya jangan dari bawah. Justru dari bawah jadi kelihatannya tinggi, panjang, slim ke atas. Kan makanya kenapa cewek? Karena bajunya, dibilangin karena bajunya. Nah kalau dari aku tuh aku kurang seneng sebenarnya pada scene kita video call rame-rame. Kalau yang background kamu kan, kalau aku lihat nih di sini nih, background yang kamu tuh bagus. Nih background yang kamu tuh bagus, di belakangnya ada apa namanya, ada kaca, ada dekorasi, warnanya banyak. Tapi sebagian part yang aku belakangnya tuh lihat nih, belakangnya bisa dilihat kan alat-alat syuting semua. Oke sih, kelihatan kayak ini kameramen kayak gitu. Cuman nggak ada dekorasi warna atau cahaya-cahaya lampu-lampu segala macam. Jadi kelihatannya kelihatannya agak sedikit mati, flat putih kayak gitu loh. Flat putih. Dan satunya lagi yang bagian kamu video call sama temen-temen setelah aku nggak ada di dalam. Itu juga flat nih, yang ini nih, tuh kan? Hanya ada bantal, dan karena kamu terlalu dekat sama tembok, jadi temboknya itu backgroundnya nggak bisa blur gitu loh. Dan nggak ada cahaya di belakangnya segala macam. Jadi flat di bagian ini. Flat, padahal udah ada bantal ya. Udah ada bantal, tapi tetap aja kamu kan posisi duduknya sama bantal dekat. Jadi nggak terpisah kayak depan sama belakang. Emang scene yang pas pertama kita teleponan itu kayak agak flat juga sih pas dia tuh kayak kurang menarik. Masih awal-awal. Acting juga masih berusaha menyesuaikan. Masih melempem. Udah lanjut. Nah ini nih, aku suka di sini lightingnya pas aku nelpon Mas minta tolong. Cuman transisi musik, transisi dari yang tadinya gambarnya tuh cerah kayak gitu, tiba-tiba langsung jadi mencekam kayak film kayak horor gitu. Gitu ya. Iya, kayak nggak jelas kata aku.
ini mah bukan film gitu, karena transisinya langsung ngejeblak banget gitu loh Mas. Sebenarnya aku ya untuk scene teleponan ini aku bisa bilang kalau untuk sepotong scene aja tanpa ditransisi dengan antara cerita sebelumnya dan cerita setelahnya, aku sebenarnya suka banget sama bagian ini. Iya, aku juga suka. Suka banget mulai dari pencahayaan, mulai dari dekorasi, terus lampu-lampunya, terus juga color gradingnya, framingnya, semuanya aku suka banget di sini, bagus banget. Dan aku sedikit all out lah di sini untuk color grading ini. Aku buat teal orange, terus aku isolasi mukanya, warnanya jadi apa, tetap jadi belakang warna biru semua gitu kan, kayak film horor gitu loh, setting up-nya gitu. Cuman ya itu karena fokus sama satu scene, susah ngegabungin ke scene selanjutnya. Jadi agak ngejeblak ya. Iya, ngejeblak banget gitu di situ. Terus pas lagi syuting ini juga inget gak sih yang kita sempetnya ngambil video iya ngevlog jadinya. Iya, karena Reisha susah banget, dia nggak mau ditaruh di bawah, akhirnya satu tangan satu tangan Mas Igza megang Reisha kayak gini, satu tangan lagi nelpon. Aku ngambilnya setengah doang, makanya Mas Igza kelihatannya setengah sini doang, padahal di bawahnya ada Reisha. Lanjut. Kemudian ke bagian yang sini, nextnya yang pas bagian kamu pagi-pagi ya oke lah itu karena ada musik dulu. Ada masuk musik. Ini oke lah, bagian sini aku oke. Yang aku suka bagian kedua itu pada saat kamu ngomel-ngomel nih. Adegan yang kamu ngomel-ngomel ini seneng gak tuh ngomel-ngomel? kayak melampiaskan unek-unek sehari-hari di rumah dia. Bagian yang ini tuh sebenarnya tuh kita syutingnya 3 kali, dan dalam waktu 3 kali syuting itu ucapan Miss Di antara potongan pertama, potongan kedua, dan potongan ketiga tuh agak sedikit beda-beda gitu. Masa? Agak sedikit beda. Nah, waktu itu aku beruntung banget nemuin potongan di mana aku bisa ngebuat kalimat baru dari 3 kalimat yang berbeda itu. Nah, aku ngambil misalkan contoh di sini nih, pas bagian kamu gituin ini. Di video yang pertama kamu nggak ngegantungin si handuknya di pundak. Terus di video kedua handuknya udah dipegang di tangan. Aku pakai langsung. Kayak gitu. Nah, jadi tapi untungnya 3 gabungan video itu bisa nyatu seperti seolah-olah diambil dengan 3 kamera. Ya udah lanjut. Nah, gitu. Aku suka. Kemudian ini oke lah yang Amazon itu ya, ceritanya Amazon. Enggak begitu. Sama juga transisi lah, scene transisi. Nah ini yang pas bagian ada Reisha. Jadi sebenarnya di film ini tuh kita nggak pernah buat skenario ada Reisha main di filmnya. Ada bayi. Cuman dalam prakteknya pas kita syuting, Reisha ini selalu mengganggu. Dia adalah satu-satunya yang menjadi ini ya hambatan ya. Kita udah mau selesai. Paling besar kayak gitu ya Reisha ya. Sayang. Kita udah mau selesai, kalimat udah mau selesai, tiba-tiba dia gini. Masuk suaranya. Kayak gitu. Jadi ya udah deh diajak aja gitu. Ya udah kita masukin aja ke dalam film deh. Terus gimana ceritanya Mas, tiba-tiba kita punya anak orang dititipin. Demi soalnya ini gak jadi-jadi ya Mas. Iya, ini ngulang lagi kita udah keburu malam, udah ngantuk nih, capek. Kita udah harus tayang hari Sabtu kan ceritanya. Ya udah akhirnya kalau misalnya kalian sadar di pas aku teleponan sama anak-anak PPI TV kan ada Kak Fadia ngomong, sorry ya anak aku nangis, itu suara Reisha udah masuk, kita tuh udah tag berkali-kali kan, kasihan juga sama mereka. Ya udah deh bilang aja anaknya siapa kayak gitu, suaranya nangis masuk. Nangis. Oke, nah selanjutnya kita ada yang bagian syuting pura-pura jadi PPTV ya, green screen kan itu. Harusnya tuh kita syutingnya di luar ya Mas. Harusnya syuting di luar. Skenario, cuman tapi gara-gara dingin terus hujan terus. Terus kita juga mikirin gimana nih nanti Reisha di luar. Nah, tapi karena posisinya Reisha udah main di dalam film, kita jadi agak sedikit plong ya. Dia nangis ya udah, bayi lagi nangis ceritanya. Terus bagian yang Reisha ini lah aku suka banget, lucu banget ya di sini. Meskipun menurut aku itu kayak agak kurang jelas gitu ya Mas ceritanya. Jelas nggak sih? Cuman ya udah deh, lucu bayi. Iya dia joget-joget itu. Joget-joget. Yang garuk-garuk. Lucu banget. Jadi scene ini emang
apa ya, bisa dibilang scene yang benar-benar alami kan, karena Resyanya nangis dan kita berusaha untuk nenangin dia, kita rekam aja sekalian. Ya udahlah. Nah, selanjutnya ini scene yang aku nelpon mama aku. Ini juga scene yang susah banget diambilnya karena jadi kan ini beneran suara mama aku. Mama aku suruh rekaman kan. Terus mama aku pas lagi rekaman tuh ketawa-tawa terus. Jadi kalau misalnya kalian sadar, jadi pas mama aku ngomong tuh dia ketawa ya Mas ya? Iya, dikit-dikit ketawa. Dikit-dikit ketawa kayak gitu. Jadi pas kita ngulang mulu karena mestinya ketawa lagi lagi rekaman. Aku udah capek megang stabilizer kan. Ya ngulang lagi. Sampai aku bete bilang, "Iya, kamu nahan ketawa. Aku nih nahan capek." Aku bilang, "Ayolah, jangan ketawa." Aku bilang. Gitu. Lanjut selanjutnya itu. Nah, ini bagian kita di luar nih. Bagian kita syuting di airport. Ini aku juga suka nih framing dan sinematografinya. Ini aku juga suka karena pertama gini, lihat. Dari luar itu masih ada cahaya udah blue hour ya kan. Dan di dalam juga ada pencahayaan dari ruangan yang cukup gitu loh. Ini beneran di airport guys. Ini beneran di airport. Nah jadi karena udah blue hour, jadi nggak flat warnanya. Jadi kayak dari mana-mana tuh ada warna biru, kuning gitu. Jadi cakep lah warnanya. Nah scene ini tuh sebenarnya gampang-gampang susah karena susahnya ya ini udah pasti Resya nangis. Jadi Resya tuh posisinya ada di depan aku. Dia tiap dibilang namanya noleh dia. Kenapa? Ada di depan aku, dia lagi nangis. Iya. Kita paksain dia Resya sebentar ya. Jadi kita bolak-balik terus nyamperin dia. Ada orang nangis, ya kan. Sampai ada orang ngelihat yang baru datang dari eskalator itu baik sendirian disamperin. Nah, kenapa aku bilang gampang-gampang susah? Gampangnya itu karena scene ini kita harus pakai masker lagi di luar. Jadi suara yang ada di dalam video itu total direkam karena kita udah syuting berkali-kali dan suara Resya masuk. Kalau nggak jadi yang kalian tonton itu sebenarnya suara aslinya tuh ada suara si Resya lagi nangis. Sayang. Udah fix suaranya di dubbing. Ini, ya kan? Ya itu aku suka sih. Aku juga suka. Kemudian selanjutnya kalau scene nikahannya emang udah scene yang selalu kita pakai berulang-ulang. Begitu juga di film series kita yang sebelumnya, The Strassen Band itu juga sama. Nah ini pas nyampe rumah aku kurang suka pas ngambil gambarnya nih Mas di bagian akunya karena terlalu deket, fokusnya emang ke Mas, tapi kan akunya masuk bener-bener kayak di depan kamera, jadi muka aku kayak gede banget kelihatannya kedua. Tapi kan ini enggak nih bagian sini. Iya bagian situ enggak, cuma itu doang sedikit. Itu doang. Nah kemudian yang bagian ini nih. Ini juga bagian yang susah nih. Yang ini nih yang kita sempat ngomong. Oh iya, ada satu peraturan penting di rumah ini. Apa? Ini Resya mana? Resya udah tidur ya? Gak boleh ngintipin aku mana. Resya udah tidur di sini makanya lancar. Ini juga oke sih, aku potong. Ini tuh aku sempat habis akal loh gimana cara buat si scene ini itu kelihatannya nggak flat kayak satu kamera doang nyorot terus udah gitu nungguin orang selesai bicara gitu. Akhirnya kita buat 3 potong video kan. Iya. Oh kita ngakalinnya gini. Kameranya satu kamera ngadep ke Misdi doang, akunya nggak ada di situ, jadi kayak seolah-olah dia tuh ngomong kemana gitu kan. Terus satu kamera lagi, setelah selesai scene aku gantian, kamera ngadep ke muka aku, seolah-olah Misdi ada di depan kayak gitu kan. 2 scene. Yang ketiga pada saat dari sudut yang berbeda. Jadi totalnya sebenarnya ada 3 sudut yang berbeda. Iya. Terus scene-nya kan rada panjang tuh kalimatnya. Nah kita harus bener-bener hafal skripnya. Iya. Terus motong-motong dari satu ke yang lain. Nah kayak gini nih. Biasanya tuh kayak gini lagi syuting. Tiba-tiba ada bunyi. Lumayan loh dari tadi anteng. Iya. Kalau langsung masuk boleh dong. Enggak. Masuk. Kamu mau kemana? Nah, terus yang bagian itu yang menabrak tembok juga itu kan sebenarnya kita dadakan ya. Dadakan. Kamu jangan kemana sih tuh aku bilang. Iya, gitu. Oh iya kemana? Udah deh masukin aja mau kemana. Terus selanjutnya, yang kita berantem di kasur. Nah, yang ini nih yang paling susah. Di kasur juga susah banget, berkali-kali tuh take Mas ya. Iya, yang paling susah tuh yang ini sebenarnya, pas bagian yang terakhir. Yang terakhir. Nanti saya akan hijau di filmnya. Bagian yang terakhir itu kan aku juga nahan ketawa ya. Berapa kali tuh kita kayak 6 sampai 7 kali take berulang-ulang. Aku nggak kuat, aku ketawa lagi. Sedangkan di situ kita harus tatap-tatapan kan, ngerti nggak sih? Kayak scene tuh kayak rada geleh gitu, cuma ada gimana lagi yang udah ceritanya gitu.
Dan paling terakhir dari aku yang bagian opening intro juga aku suka dari aku. Aku ngerasa di situ cukup all out sih untuk dekorasi backgroundnya. Kan kita syutingnya pakai green screen tuh, di belakangnya pakai green screen. Terus aku kasih manik-manik apa? Kayak gambar-gambar rumah-rumahan bergerak kayak gitu kan. Terus aku kasih layout galaksi, ada pegunungan segala macem. Itu aku cuma lumayan all out di situ. Dan sampai komputernya itu bunyi lama gitu banget ngeditnya guys. Ini kagak jadi-jadi. Opening. belum jadi Karena aku mikirnya si opening itu bakal dipakai di outro dan intro gitu loh, dan itu akan dipakai dari setiap episode ke episode yang lain. Jadi aku mikirnya jangan sampai aku harus buat lagi, mending aku buat sekaligus bagus, selesai bisa aku pakai di episode selanjutnya. Gitu. Udah deh, selesai. Ya itu. Dan kita kan nyangka banget ternyata banyak banget yang suka sama videonya. Kita juga kaget ternyata yang suka banyak banget ya. 13.000 yang nonton. Sekarang udah 13.000. Kita udah kayak 4 atau 5 bulan belum pernah tembus 10k. Sebelumnya kita tembus 100k, terus tiba-tiba entah kenapa algoritma jadi kita drop lagi gitu ke ribuan. Baru kali ini kita tembus 10k lagi ya. Jadi buat kalian yang nonton film kita ini, jangan lupa hidupin notifikasi di sebelah tombol subscribe supaya kalian kalau kita ngupload video nanti kalian dapat notifikasi di handphone. Kalau nggak gitu kan bakal kehilangan. Kita bakal nggak pernah ketemu kita lagi. Subscribe doang tapi nggak pernah lihat video kita. Makasih banget yang udah nonton, yang udah komen juga, yang udah dukung videonya, ngedukung video ini. Iya, kalau misalnya emang ada yang kalian, Kak kurang ini nih Kak, udah nggak apa-apa ngomong aja. Nanti itu bisa menjadi pelajaran buat kita di project selanjutnya. Kecuali jangan terlalu menghina-hina banget, ntar kita sakit hati. Nanti kita down. Miss Din yang suka down. Yaudah gitu aja. Oke lah, kalau gitu mudah-mudahan reaction kali ini cukup bisa mengisi waktu kalian di hari weekend. Karena mengisi waktu, karena kita belum selesai episode 2-nya. Belum selesai, episode 2 masih syuting. Susah banget nih syutingnya. Sekarang lagi survei Dah. Oke, kalau gitu kita sampai ketemu lagi di episode kedua atau behind the scene. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MRMS Family dari Resya untuk kita semua. Dadah. Liatin. Dari Resya.